Nah gitu, selain explore dan inspire, kita yang paling penting dari prototyping adalah converse. Converse-nya adalah kita mendapatkan feedback dari calon user kita ataupun dari ahli. Oke, hint-nya. The prototype must be built with the end user in mind. Jadi ketika kita membuat prototyping, kita itu harus berpikir kita jadi user gitu. Sampai dari awal prosesnya seperti apa sampai ke user kita itu bisa dapetin produk kita. Kemudian don't think too big by assuming it will be final solution. Kita juga diminta untuk rendah hati agar tidak memaksakan diri bahwa prototyping atau produk kita atau aplikasi kita atau apapun ya, hal yang kita bisnis kita itu jadi ide kita tuh jadi final solution gitu. Karena boleh jadi ide kita ini ternyata kurang tepat atau kurang cocok gitu. Jadi bisa aja ketika sudah melakukan prototyping kita bisa ganti ide karena ternyata iya bukan itu solusinya. Kemudian stay focus and keep it simple. Gak usah muluk-muluk dulu gitu ya. Ya udah lakuin bikin dulu aja. Jadi kalau misalkan ini hubungannya sama perfeksionis ya. Kalau kita ngerasa aduh kayak belum bagus, masih jelek dan lain-lain. Keep it simple. Kalau misalkan nanti ternyata kurang cocok usernya, ternyata kurang bisa menghadirkan solusi, ya kita akan ada namanya perbaikan gitu dan pengembangan gitu kan. Dari feedback itu bukan berarti nanti gagal atau tidak cocok semua, tapi bisa jadi udah cocok tapi ternyata ada masukan. Gitu. Terus don't waste too much of time on building a single prototype. Jangan terlalu banyak waktu untuk membuat satu prototyping gitu. Mendingan kita ya udah prototyping jadiin dulu tapi jangan ngasal ya. Maksudnya tetap berdasarkan apa namanya data dan kebutuhan gitu ya, tetapi jangan menunggu perfect gitu. Ya kakak sering mencontohkan Gojek dulu aja ya. Si Gojek itu kan dulunya pakai Google Form, Flip maaf ya pakai Google Form sampai sekarang dia bisa memiliki aplikasi yang sangat memudahkan gitu ya. Bahkan sekarang aja untuk apa ya, misalkan kita harus refund gitu ya. Nah itu juga kan ada yang awalnya refund itu dulu tuh kita harus kasih bukti dulu, nulis email dulu ke tim Flipnya gitu ya. Terus juga baru nanti diproses gitu dalam beberapa hari. Tapi sekarang mereka udah di tahapan ya udah kita kirim bukti aja di aplikasi Flipnya ada tulisan refund. Terus dalam waktu beberapa menit uang kita udah balik lagi gitu. Nah itu kan juga pengembangan ya, yang dulunya manual harus lewat email gitu ya. Kemudian harus nunggu dulu beberapa lama gitu karena verifikasi dulu dan lain-lain sampai akhirnya waktunya itu jadi dipersingkat, efisiensi waktu dan juga lebih memudahkan customer. Kemudian it must create an experience for the user. Kita juga ketika membuat prototyping itu posisikan diri kita hampir sama dengan yang pertama ya, sebagai user gitu. Jadi jangan terlalu percaya diri ini tuh punya kita tuh jadi solusi yang bagus dan ini tuh kayaknya udah bagus banget deh gitu. Tapi kita harus membuat sesuatu ya sesuai dengan experience dari user kita gitu, yang user kita butuhkan. Kemudian limit number of user. Jadi ketika kita membuat prototyping, terlalu banyak banget user yang mau kita yang mau kita coba gitu atau didemokan kepada 10.000 atau 1 juta user gitu. Nggak harus segitunya ya. Tergantung scope dari segmentasi pasar kita. Jadi di limit usernya untuk ketika kita sudah membuat prototyping ya udah cobain dulu ke misalkan kalau kita nggak terlalu luas bisa nyoba ke 500 orang atau kalau
tugas kuliah bisa 100 orang atau 50 orang gitu ya, 30 orang minimal lah kalau menurut kalau penelitian bisa 30 orang terus cobain punya kita kayak gitu di limit number of user sehingga kita bisa fokus ke feedback dan juga perbaikan. Oke. Selanjutnya tips before kita start prototype. Nah, di sini ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, customer tuh pengennya apa. Ini pengennya apa dengan apa yang dikatakan tuh beda ya. Know what they say they want or what we think they should want. Jadi, ini hubungannya sama define problem. Bukan apa yang hanya mereka katakan atau kita pikir mereka tuh pengen A gitu. Dan mereka harus pengen A. Nah, nggak kayak gitu, tapi learn what customer really want. Mereka sebenarnya maunya apa gitu. Cara tahu mereka pengennya apa yaitu empati dan analytical. Kita harus menganalisis sebenarnya maunya apa gitu. Ini emang cukup susah ya untuk define problem. Makanya berempati kepada orang tuh bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan tadi analytical thinking. Kemudian yang kedua, kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah semua orang. Jadi ketika kita membuat prototyping, kita harus ingat nih, kita tuh bukan sedang mau menyelesaikan permasalahan semua orang gitu. Makanya ini hubungannya sama segmentasi pasar. If you are trying to solve a problem for everyone, you will end up solving it for no one. Kalau kita mau menyelesaikan semua permasalahan orang, pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan bahkan satu orang pun. Gitu. Jadi ketika kita membuat segmentasi pasar, kita itu nggak yang kayak, ya ini untuk seluruh wanita Indonesia Muslim, karena pasti mereka butuh hijab. Misal kayak gitu ya untuk yang punya bisnisnya fashion. Nah, jangan kayak gitu. Karena produk kita itu tidak diciptakan untuk semua orang. Even Quran itu ada segmentasinya kan. Quran yang misal Quran Syamil yang warna pink siapa segmentasinya, kalau yang slatingan kemudian ada warna-warna di dalamnya itu siapa segmentasinya gitu ya. Atau yang Quran tanpa terjemah itu siapa segmentasinya. Nah, itu juga itu satu Quran yang mana Quran ini dibutuhkan bahkan dibutuhkan oleh seluruh muslim gitu. Bahkan itu pun ada segmentasinya dan dengan berbagai produk gitu. Jadi kita nih yang mau jual misal di fashion, jangan pernah menuliskan untuk seluruh misal seluruh orang Indonesia gitu ya, yang tapi kita nggak tahu nih geografinya seperti apa, demografinya seperti apa kayak gitu. Kalau bisa ya itu ya, kakak juga sempat bilang kan waktu itu tentang luar sekolah, mereka sasarannya mahasiswa. Bahkan dari mahasiswa itu dikerucutkan lagi mahasiswa yang seperti apa, mahasiswanya semester berapa bahkan dan lain-lain. Tapi nggak harus sama plek-plekan ya kayak ya udah berarti harus kalau mahasiswa semester berapa, nggak kayak gitu juga. Ini balik lagi tergantung ke tadi kita mau menyelesaikan permasalahannya siapa dan mana nih kira-kira orang, sekelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama gitu. Oke, next. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan membuat prototyping, kita harus berlapang dada untuk menerima masukan, kemudian juga menerima feedback gitu ya. Dan tidak semua hal gitu ya itu kita kita lakukan. Oke, kita tampung, tapi tidak semua feedback itu akhirnya cocok gitu. Nah, kita juga perlu analisis juga. Did you gain a new insight? If yes, it was worth it. If no, review what need to change in your approach. Nah,
Jadi kita harus berlapang dada untuk menerima masukan, menerima feedback dan insight. Dan kalau misalkan ternyata nggak ada yang udah nih dikasih ke aku, ngasihin nih ke beberapa temen, 30 temen aku, terus mereka bilang, oke bagus kok gitu. Udah nggak ada. Kalau dari calon user kita udah nggak ngasih feedback, kita juga jangan melupakan diri kita dan tim kita ya. Coba review juga dari sisi kita. Nah itu 3 tips ketika kita melakukan prototyping. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang ini tuh apa ya biasa terjadi ketika kita melakukan prototyping. Yang pertama, prototyping without purpose. Jadi kedua, fear of failure. Yang ketiga, falling in love with your prototype. Yang pertama, prototyping without purpose ya. Jadi bikin ya udahlah bikin aja gitu, bikin prototyping kayak ya udahlah bikin dulu aja, nanti kita pikirin lagi gitu ya, kalau yang penting bikin dulu. Tapi kita nggak tahu nih tujuan dari prototypingnya kita apa. Terus kayak misal melenceng dari purpose problemnya gitu ya, main problem yang mau kita selesaikan. Jadi ketika kita mau bikin prototyping, kita harus benar-benar melihat problemnya. What problem do we try to solve by creating this prototyping? Terus yang kedua, kita takut gagal. Jadi di awal kan tipsnya adalah bikin aja, nggak usah perfect. Bikin aja itu bukan berarti ngasal ya. Tapi ya kita bikin tadi sesuai dengan data dan kebutuhan. Kemudian ya udah bikin. Ketika pun ternyata prototyping kita gagal, ya nggak apa-apa. We build on failure. We use it as stepping stone. Stepping stone. Kita itu emang apa ya? Ya kita bakalan bangkit lah ya dari kegagalan tersebut dan menjadikan kegagalan itu menjadi apa namanya, titik balik kita. Nah itu udah common banget ya. Dan ini yang paling bahaya sebenarnya. Selain prototyping without purpose, ini falling in love with our prototype. Ini bahaya banget. Jadi kalau kita ngerasa prototype kita bagus, sudah bagus banget, jadi kita susah nerima feedback gitu. We will ignore any feedback. Nah, daripada kayak gitu, kita tuh apa ya, menghindari defensif gitu ya. Ya udah terima aja, kalau ada feedback terima. Kemudian ini ada prototype mindset. Yang pertama, from perfect to just enough. From long-term quality to temporary simulation. Dan yang ketiga, prototype as if you are right. Listen as if you are wrong. Yang pertama udah tadi dijelasin banyak juga, ya udah just do it, tapi just do it yang berdasar ya, yang berdasar, bukan just do it ya udah asal maju aja. Kemudian kita akan berpikir ini gimana ya jangka panjangnya gitu. Nah, ketika kita membuat prototyping, kita buatnya temporary simulation. Apa ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah yang sampai kita coba dulu aja nih untuk misal kita kasih satu tahun ke depan, pakai prototyping dulu nih 3 bulan pertama, kemudian nanti ada feedback, kalau misalkan ada perbaruan kita testing lagi dan lain-lain. Jadi temporary simulation, temporer aja simulasinya, nggak usah yang kayak ini gimana ya kalau misalkan kita bikin prototyping terus dipikirin untuk 5 tahun 10 tahun ke depan ternyata udah nggak kepake, jadi kita harus apa namanya, berpikiran teknologi yang kayaknya akan ada di masa depan tuh kayak gimana dan lain-lain. Nah itu kan jadi berpikir terlalu panjang sehingga kita
sibuk sama pikiran itu. Balik lagi ke yang mindset pertama, from perfect to just enough. Kemudian prototype as if you are right. Listen. Jadi ketika kita sudah mendengarkan, intinya ini lebih ke kita bisa mendengarkan feedback dari calon user kita, kemudian setelah itu baru kita melakukan prototyping. Nah, ini penting juga, ini udah ke teknis ya. Kalau tadi soft skill-nya, ini hard skill. Ini beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat prototyping. Yang pertama, conversation to role play. Jadi ini tergantung dari bisnis yang mau teman-teman buat. Ada conversation role play, ada marker and sheet of paper, kemudian ada PowerPoint, ada smartphone sketch templates, POP, kemudian ada Figma. Nah, dari semua ini yang sering kakak temukan sebetulnya itu menggunakan Figma. Ini kalau kita mau buat aplikasi, kemudian mau buat platform, itu bisa pakai Figma ya. Tapi kayaknya masih bisa pakai PowerPoint ya, mangga silahkan gitu. Adapun conversation to role play itu biasanya kalau misal kita mau bikin bisnis di consultant gitu ya, atau bisnis di education tapi berhubungan sama lebih ke people gitu ya, bukan ke teknologinya gitu, itu bisa menggunakan conversation role play. Nah, ini contoh-contohnya ya, bahkan pakai Lego juga bisa nih. Digital prototyping. Oke, yang bakal kakak contohin. Nah, ini ada 3 tips to help our prototype service. Yang pertama ada pre-service, during service, dan post-service. Yang pertama, desain, kita hanya mendesain the details matter. Customer journey ya, bikin customer journey. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, involve user and relate stakeholder. Nah, yang pertama, kita bikin ini aja, pre-service, during service, dan post-service. Sebelum kita melakukan pelayanan, saat kita melakukan pelayanan, dan setelah kita melakukan pelayanan. Ini paling mudah ya, untuk tahapan pertama. Untuk tahapan pertama, kita bisa menggunakan design only the details. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menggunakan faktor in the before and after. Nah ini, udah pre-service, during service, post-service, kemudian ini setelah mereka menggunakan menggunakan produk kita membuat customer journey. Gimana nih mereka, apakah ada masukan atau seperti apa gitu ya, yang awalnya misalkan dari mulai pembelian, kemudian dari mulai riset gitu ya, kemudian packing, kemudian kita melakukan pemesanan, kemudian pembelian, pengantaran, dan lain-lain, itu kalau logistik ya. Nah, selanjutnya ini involve user and relate stakeholders. Ini kita memasukkan semua stakeholder itu ke dalam prototyping kita. Nah, tapi kayak dari mau awal dulu itu bisa cuma pre-service, during service, dan post-service, atau mau langsung ke involve user stakeholder juga bisa. Nah, semua ini itu nanti kita sekarang kita coba lihat contoh dari prototyping. Oke. Sebelum kita lihat contohnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Maaf, bermasalah. Kenapa ya? Kak. Ya. Kalau
prototipe-nya berbentuk mockup itu sama apa beda ya? Bisa aja Umar pakai mockup. Ini sebetulnya, nah ini contoh prototyping ya. Ini contoh prototype. Kalau mau nyobain prototypingnya bisa scan nih QR code-nya. Nah ini tuh kayak gimana sih tampilan ya? Gimana sih tampilan dari EasyCook ini? Nah ini yang pertama kalau teman-teman lihat di sini ada search produk, kemudian di sini ada apa nih? Keranjang belanja, di sini ada pesan, di sini ada about us-nya, ini ada timeline, kemudian di sini ada promotion, ada food product, ada home, kemudian ada cooking time, ada food photo, likes, description, buy button, dan lain-lain. Kemudian ada juga additional feature-nya, login and sign up, delivery location and payment, profile and food feeds. Nah, ini contoh prototyping ya. Kalau ini kan udah kalau kita lihat ini lebih ke apa ya? Ini penjelasan dari prototypingnya, tapi membuat prototypingnya ini tuh di sini. Nah, udah terlihat belum? Udah Kak. Oke. Nah ini EasyCook Client Review. Ini contohnya ya. Jadi ketika ini juga belum sempurna ya. Nah, ini di sini jadi kayak konsepnya tuh kayak Instagram, tapi dia sebenarnya ini bukan sosial media buat food ya, tetapi sebenarnya ini tuh hanya salah satu fitur aja. Hanya salah satu fitur dari si EasyCook. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita klik home, itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini tuh logo kita di organize, ini logonya. Kemudian di sini ada add card, keranjang, ini apa nih, pesan ya, ini tampilan yang tadi kakak liatin. Misal week 1, ini timeline, week 2, nah nanti seharusnya sih berubah ya, tapi ini masih contoh aja, masih prototyping. Week 1 itu misal kita mau bikin Thai chicken salad, crab in padang sauce, atau apa, kayak gitu ya. Week 2 kita mau apa gitu ya. Nah ini ngebantu juga untuk melakukan food preparation gitu ya, untuk kaum millennials, teman-teman millennials yang bekerja dan memiliki keterbatasan waktu gitu untuk melakukan planning food preparation dan lain-lain. Terus juga di sini ada resepnya seperti apa, harganya berapa dan lain-lain. Ini week 1, week 2 dan seterusnya. Ini bisa search. Kemudian nah ini di home-nya ya. Nah, pas saat diklik itu nanti ada Thai chicken salad. Bisa di likes gitu, terus kayak kasih rating untuk food tersebut dan lain-lain. 20 menit ini adalah waktu pembuatannya gitu. Jadi ketika kamu mau bikin Thai chicken salad ya waktunya 20 menit. 30.000 adalah harganya. Jadi sebenarnya ini belum jadi ya. Jadi konsepnya tuh food box ya, groceries food box gitu. Mau masak sendiri tapi bahan-bahannya udah perfect. Nah ini bisa masukin add to cart. Nah kalau add to cart tampilannya kayak gini. Nanti punya kode voucher bisa ditambahin, total delivery, proses to check out, kayak gini. Nah deliver, payment, review, reward, nanti ada ya masuk-masukin ya. Kemudian proses.
Ini contohnya, terus ada review order. Nah, kayak gini ya. Jadi saat prototyping aplikasinya itu belum ada, tapi si calon user kita itu udah merasakan experience berbelanja menggunakan ini gitu. Ini kita coba solving. Balik lagi. Oke. Ini nggak bisa. Belum. Ini ada error. Oh, nah, udah enggak. Nah, jadi pas diklik ini ada profile kita, bisa ada top up, terus ini juga kita kasih ada kasih reward gitu ya. Kayak mungkin kalau di Shopee dan teman-temannya tuh kita tuh jadi customer yang apa sih gitu? Premium gitu ya, platinum dan lain-lain gitu. Nah, ini levelnya jadi kayak dibuat kayak games gitu. Kemudian di sini ada post, replay, media, likes. Ini kita ngikutin Instagram sebetulnya karena waktu bikin ini tuh emang lagi booming banget ya. TikTok belum booming banget. Jadi waktu itu kita mau kayak Instagram aja. Ini bisa ditambahkan. Nah, ini masih loading. Edit profile. Nah, kayak misal nih ternyata aduh kok ini nggak bisa. Oke, berarti ini harus diperbaiki dan lain-lain. Gitu. Atau mungkin home-nya nggak enak banget ya di di sini. Kita pindahin aja. Atau ininya di sini. Gitu. Kurang lebih itu contoh dari prototyping. Itu gambar nggak? Ini menggunakan Figma ya. Yang tadi menggunakan Figma. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mau linknya? Gak usah. Mau Kak. Oke. Oke. Gimana? Udah cukup? Halo. Ya Kak, cukup Kak. Oke. Kalau cukup. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dibagi pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman apa ya punya kesediaan waktu untuk belajar lagi, memahami lagi apa yang tadi disampaikan. Kemudian nanti jadi tugasnya ini nanti teman-teman melanjutkan dari tugas yang UTS kemarin. Tapi nggak untuk besok sih. Kalian raba-raba dulu aja ya. Selanjutnya, kalau misalkan tidak ada, silahkan isi dulu ya. Silahkan isi dulu Slido yang ada. Linknya sudah ada di chat.